بك دوما قريب. Selanjutnya penjelasan beliau yang 21. Wa amma itlaqus bil iman al-a'mal famuttafaqun alaihi inda ahlil haqqi wa dalailuhu aktsar min an tuhsa. Jadi iman dimaknai sebagai amal itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi dalam Al-Quran itu iman itu artinya bisa juga amal. Juga amal artinya. Contohnya adalah wa maka Allahu liyudhi'a imanakum dalam surah Al-Baqarah ketika perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi kata para sahabat, "Yuk, berarti sia-sialah sholat kita yang kemarin 16 bulan ke Masjidil Aqsa." Kata Allah, "Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum." Di sini imanakum artinya sholatakum, berarti amal. Makna iman al-amal. Ini luar biasa ya. Wa hukiya al-Syekh Abi Amr ibn Salah fi qouli sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ujungnya wa tuqimas shalah. Berarti iman itu iqamatus shalah. Islam juga seperti itu, berarti amal. Selanjutnya, ya ini juga bisa tautan ya, bisa tautan kenal dengan buku ini insyaallah. Jadi kawan-kawan yang berrezeki, apalagi bulan Ramadan ini kan banyak uangnya ya kan. Jadi buku ini bagus ya. Ini khusus menjelaskan 50 hadis. Jadi 40 hadis dari Arba'in yang kedua dari Al-Nawawiyah itu tambah lagi 8, jadi 50 hadis ini. Ini harganya murah kok, nggak sampai jual rumah insyaallah. Ini karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Atau saya kemarin ngobrol-ngobrol, termasuk dari Mas Hambali ulama yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu keras. Kata beliau, wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu terbagi kepada yang bilang 73 cabang. Yang bilang 66 macam-macam lah. 70-an, 60-an. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil thariq. Jadi kalau ada kita melewati jalan, kemudian ada duri atau ada kaca atau ada rumput yang bisa mengganggu orang lewat, tidak kita pikirkan, jadi tidak ada imannya itu. Karena itu adnaha, yang paling bawah cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Sedikit. Jadi kalau kita katakan nanti kan ada tukang sampah, berarti imannya nggak ada ya. Jadi bahaya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang daripada iman. Jadi kalau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan salah satu yang aku warisi dan wahyu Allah kepada seluruh nabi-nabi sebelumku adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu dia. Jadi kalau kamu nggak malu, buat aja. Jadi orang yang bersuka hati sebenarnya udah nggak ada rasa malu. Dan salah satu nikmat yang akan pertama kali diantaranya dicabut oleh Allah adalah rasa malu. Kenapa kemarin ada orang-orang UN setelah UN dia ada pesta bikini? Nah itu kan, itu rasa malunya sudah dicabut. Kalau rasa malu sudah dicabut, nggak harus itu. Iya, kita ulang segala sesuatu. Ya. Ini masih beliau. Wa mimma yadullu ala anna al-Islam mencakup seluruh amal yang zahir tadkhul fi musamma Islam. Jadi seluruh amalan yang zahir termasuk dalam kategori sebutan Islam itu adalah sabda Rasul, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu termasuk dalam Islam. Itu berarti amal kita yang zahir, kalau lisan kita menyakiti orang lain, berarti keislamannya belum sempurna.
Atau tangan kita selalu gosok odol orang lain, berarti keislaman juga belum sempurna. Lisan dan tangannya bisa menjaga orang lain aman, itu berarti Islamnya sudah oke dan. Selanjutnya, ini masih dari beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa fi sahihain, dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, jadi kalau ada kalau bisa tahu kasih contoh ya apa namanya? Nakiro. Ya, nakir Pak. Orang yang ekstrim tentang masalah yang khilafiyah itu mengatakan ya, jadi kalau jalan-jalan jumpa nggak sama orang Islam, jumpa nggak mau salam sama dia, orang kita lihat kan ada ini, itu sunnah. Tertimu ta'am wa taqra'u salam ala man arata wa man lam ta'rif. Ini kalau enggak tahu orangnya gimana mau salam boleh kan? Tapi begitulah, artinya kayak kita tahu ini muslim, kita salam loh. Salam itu yang pertama, rajin-rajin masih makan orang. Ya, makan orang. Ini bulan puasa, saya menang Ustaz ya. Saya penyer 2 hari puasa, aku ciri-ciri Islam baik. Tapi jangan sampai utang lah, utang pulang untuk beli air putih bertahan ya. Misalnya. Wa yadullu ala hadha aidan ma kharrajahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits al-Irbad bin Sariyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini penting untuk menjelaskan makna Islam. Allahu matalan, Allah membuat satu permisalan, siratan mustaqiman, ada jalan yang lurus. Wa ala janbatai sirat surani. Di antara dua sisi jalan itu, jalan yang lurus itu ada 2 pagar. Fihi ma abwaabun mufattahah. Di antara 2 pagar itu ada pintu-pintu yang dibuka lebar. Wa al abwaab sutur murkha. Ada penutup yang ada mengatakan dibuka lebar-lebar. Ini untuk menggoda orang juga ya. Wa ala babi sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la taqwadu. Wahai orang-orang, masuk ke jalan ini jangan menyimpang. Wa da'in yad'u min jawfis sirat, dari dalam jalan itu fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab qala, kata yang menyeru ini, wa ihaka la taftah fa innaka in taftahu tadibhu. Jangan buka pintu-pintu itu, karena kalau engkau buka pintu itu, kau akan masuk ke dalamnya, terperosok masuk dalam. Wasirat, kata Rasulullah, al-Islam. Di jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasurani hududullah, hukum-hukum Allah. Itulah 2 pagar itu. Jangan lompat pagar. Wal abwab al-mufattah maharimullah, larangan-larangan Allah. Maka tadi kata ada yang menyeru itu, jangan buka pintu-pintu itu, karena itu adalah larangan-larangan Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Itu yang menyeru dari pangkal jalan itu adalah Al-Qur'an. Wa da'i min fawq wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Artinya sebenarnya kalau kita mau menyimpang, hati kita mengatakan jangan, tapi ulangkan terus. Jangan maksiat, jangan terlalu bangun subuh. Iya Ustaz, sebulan aja ini rajin, karena sahur. Setelah 7 lagi. Ini bahaya. Jadi sebenarnya hati kita itu juga dai dari Allah, seruan, panggilan, supaya kita jangan melanggar dan keluar dari Islam. Apa Islam? As-sirat. Lambung. Baru kita masuk yang ketiga. Ini yang paling sulit. Wa amal ihsan faqad jaa dzikruhu fil Qur'an fi mawadhi', banyak kali disebutkan dalam Al-Qur'an ihsan ini. Taratan maqrunan bil
kadang-kadang ihsan ini gabung dengan iman. Alladzina amanu wa hum muhsinun. Orang beriman mereka berbuat ihsan. Wa taratan maqrun bil Islam. Ada yang aslamu. Islaman kemudian dia muhsin. Alladzina ahsanu wajhahu lillah. Jadi Islam dengan ihsan digabungkan. Wa taratan maqrun bil taqwa. Inna Allaha ma'al ladzina amanu wal ladzina hum muhsinun. Ada taqwa wa ahsanu ila ladzina taqaw wa amanu wa taqaw wa ahsanu. Takwa dan ihsan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ihsan ini seperti yang kita lihat dalam hadis tadi adalah antaqulallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini kata beliau, kata ini penjelasannya. Di anal ihsan huwa an yaqudal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil hudur, seolah-olah hadir ya. Allah hadir. Wal muraqabah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu bi qalbihi. Yo. Yarahu bi qalbihi. Kaifa narahu bi qalbina Allah? Kita salat salat. Yang ingat dalam betul Ustaz, nah itu masalahnya. Ya, saya ingin cerita sedikit. Ada namanya buku At-Tadhkirah Al-Hamduniyah. Jadi cerita agak sedikit lucu. Ada seorang yang dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Imam, aku kan mandi di sungai. Ya. Kemudian datang waktu sholat, aku menghadap kemana? Menghadap ke kiblat atau kemana? Kata Hanifah, menghadap ke bajumu itu. Jadi dia tukar baju, menghadap kedua. Atur baju itu akan hilang, itu kan berarti belum ihsan deh. Meskipun di para ulama ada yang beristihad, seandainya kamu sedang sholat, ada pencuri masuk, mengambil barang kita, batalkan sholatnya, kejar pencurinya. Ada lagi sholat ini, ya habis, HP selesai, sanyo habis. Ya kan, jadi itu ada pengecualiannya. Satu lagi, datang jamaahnya, Imam, Abu Hanifah juga ya. Aku pernah nyimpan uang 3 tahun yang lalu, tapi nggak ingat lagi di mana aku simpan. Oh, pengen kau ingat di mana uangmu? Ya, disuruhnya sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua udah ingat di mana simpan uangnya? Oh, di bawah pohon itu. Udah ingat ya? 3 tahun yang lalu. Selesai sholat, digalinya lah bawah pohon itu. Dapat uangnya. Besok paginya dia mengatakan Hanifah, memang Tuhan Hanifah ini manjur kali nasihatnya. Langsung dapat uang. Jadi kata Imam Hanifah, kau tahu siapa yang memberitahu tentang uang itu? Enggak tahu. Setan. Kok bisa? Nah, sekarang pada sholatnya niatnya itu apa? Untuk Allah atau untuk uang? Untuk uang. Nah itu masalahnya. Jadi dia berniat sholat 2 rakaat itu untuk mengingat uangnya yang hilang 3 tahun yang lalu. Jadi ingat. Padahal kalau kita ihsan sudah benar, inilah dia. Jadi kita ibadah seolah-olah dilihat oleh Allah atau seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau Allah melihat kita, enggak bisa main-main. Enggak bisa main-main. Saya lupa ada seorang sahabat ditanya begini, bagaimana engkau sholat? Kalau aku sholat, seolah-olah di kananku surga, di kiriku neraka, di depanku Allah melihat aku. Ditanya sahabat yang lain, sudah berapa lama kau kerjakan sholat seperti itu? Sudah sejak 20 tahun yang lalu. Kita sejak kapan ingat dalam pendul dan peci ketika sholat? Sejak 20 tahun yang lalu. Jadi memang ingat itu. Luar biasa. Jadi ini ihsan ini sangat penting di dalam ibadah. Satu. Yang kedua, ihsan juga ternyata masuk ke dalam masalah muamalah juga. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan ihsan itu sinonimnya adalah al-itqan. Jadi kalau kerja tuntas. Jadi kalau nggak ihsan, ya bagus. Nanti sama Ustaz Adok nggak dapat ihsan. Nggak bagus kerjanya. Nah, begitu. Kalau kemarin
nyambung penjelasan autor kan begitu. Ada ibadah kejar, hitung-hitung dia. Ini gimana ya? Aku kemarin dapat tiket berapa kali ya? Lupa pun aku melakukan kayak gini. Nah itu berarti lain. Itu kata orang Madinah. Kamar untuk ini itu ada kamar Ustaz Zain sama Ustaz Sabit bisa Munir. Tulis man katuro ihsanu katuro ikhwanu. Kamar tujuannya lain ini. Pas sampai sekarang itu mahfuznya belum dihapus. Rawahu ashabul Madinah. Bisa aja salah ini. Saya masuk situ kan man atuba ihsanu katuro ikhwanu. Barang siapa yang lemah lembut tutur katanya banyak kawannya. Dirubah sama ashabul Madinah. Man katuro ihsanu katuro ikhwanu. Jadi ihsan itu apa namanya? Ikhwan. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, maka membunuh pun harus baik-baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu ad-dzibha. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan, bagus-bagus. Caranya ditajamkan dulu pisaunya. Kalau bisa tumpul, kemudian kita gunakan untuk membeli hewan, dia tersiksa. Geli. Jadi ihsan. Ternyata Allah dalam sebuah riwayat kata Allah al-ihsan. Kulli syai'. Geli ya. Baik. Ka'annahu yarahu bi qalbihi wa yanzuru ilaihi. Ini salah satunya mengingatkan kita ketika kita membaca surah An-Najm. Jadi ternyata ada bahasa seorang pemikir mengatakan ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di langit ketujuh itu di Arsy, di Sidratul Muntaha naik ke Mustawa, maka istiwa Ilahi Subhanahu wa taala ketika Mi'raj itu dia yanzur ila Allah bi aini qalbihi. Itu bukan dengan kasat mata, makanya si Aisyah agak marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Tuhan dengan matanya, mata kepala telanjang ini, dia telah berdusta. Makanya di situ Allah ganti bukan qalb, maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi fuad sudah. Jadi ada sadar, ada qalb, ada fuad, ada lub. Jadi dia gunakan pakai hati yang tingkat 3. Lub, apa namanya? Fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi hati Rasulullah yang melihat segala sesuatu itu tidak mendustakan bahwa itu benar semua terjadi. Kemudian di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fakana jazaa'u dzalika an-nazar ila Allah iyanan fil akhirah." Jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah mengabdi kepada Allah, maka pahalanya adalah dia akan melihat Allah dengan matanya sendiri di akhirat ini. Jadi kan ada dalam ayat satu ayat itu saya tahu ya, saya lupa itu. Ya ada saja oke kan nanya ayat Quran. Ada kata-kata ya. Ada penghuni surga masuk yadkhulun al-jannata. Ada di hitungan itu waziyadah. Ternyata ziyadah itu menurut tafsiran Rasulullah SAW adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang masuk surga karena dia sudah divonis soleh, bagus, terima semua ibadahnya, dia akan masuk surga. Ada tambahannya, surga plus, bukan okut plus. Ya, hati-hati. Itu tak bisa saja. Jangan merasa diawasi oleh Allah. Jadi dia sudah masuk surga. Ini riwayatnya dia mengatakan dhaif. Jadi Allah nanya, sudah cukup nikmat di surga, cukup Allah. Ada kekurangan? Tidak ada. Ada permintaan lain? Kata penghuni surga, satu saja. Dakna nanzur ila wajhika. Kalau berikan kesempatan kami melihat wajah. Setelah melihat wajah itu, penghuni surga tertidur selama 1000 tahun. Hanya melihat wajah Allah. Makanya di para khotib di Mesir yang ketika kami belajar itu, khotib banyak berdoa, Allahumma rzuqna an-nazar ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kepada kami karunia melihat kenikmatan melihat wajahmu yang mulia.
Kalau kita baca surah Al-Qiyamah kan seperti itu ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari orang masuk surga, penghuni surga itu wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Tuhan. Luar biasa. Kalau kita ingat hadis Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, enggak usah tanya lagi. Innallaha jamil. Kalau kemarin kita dalam doa saja, Masya Allah, udah kali ya. Kaifa khalaqtuhu. Kita tahu lagi lah. Maka kalau kata Rasulullah, bidadari itu dalam ayat ka'annahunna baitun maknun. Mereka itu seperti telur yang terawat. Telur itu kalau kita ginikan ke matahari, tembus warna kuningnya kan. Jadi kemungkinan para bidadari itu adalah yang seperti Ratu Bilqis. Jadi darahnya mengalir kelihatan dari kulit luarnya. Waduh, ini juga manusia begitu. Kayak batu akik. Itu hanya seorang. Ternyata dalam sebuah riwayat untuk ainul marudiyah. Sehingga ada hadis mengatakan pinanglah bidadari bagi yang masih jomblo dengan qiyamul lail. Jadi bisa tahu-tahu, bisa Dina. Kemarin dia kan nyerang sama Dina. Sekarang gantian saya pembicara. Dina masih jomblo sejati. Mereka menawarkan itu. Satu lagi San. Siapa? Sedian datang dia. Ada juga sampingnya. Bodan lah dulu. Dia itu masalah saya. Bisa biasa. Karena masalah yang saya nikahi, itu saya ini. Harus kawin juga gitu. Ya, mereka berempat ini berlomba-lomba untuk meminang bidadari dengan qiyamul lail. Masya Allah. Wa aqsuda hadza ma akhbara Allah Ta'ala bihi an jazaa'il kuffar fil akhirah. Kalla innahum rabbihim yawma idzin la mahsubun. Sementara orang beriman itu bisa melihat wajah Allah di surga, orang kafir justru ditutupi, tidak bisa melihat wajah Allah. Padahal ternyata kenikmatan surga itu dibandingkan melihat wajah Allah tidak ada apa-apanya. Masuk ke ruangan LD, wali kota, aktif ada ini, ada rumah, ada ketemu dengan LD, apa maksudnya? Kira-kira di surga juga seperti bagus ya, suara ini, suara itu. Semua yang kita inginkan sudah disediakan. Tapi begitu melihat wajah Allah, nikmatnya sudah berubah. Sementara orang kafir nggak bisa melihat kenikmatan itu. Nah ini cuma hadisnya saja, tidak akan kita jelaskan. Kali ini hadisnya sudah hafal. Abi Abdurrahman adalah ini Amr Tom radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Jadi itu cuman di sini perlu kita tahu juga Abdullah bin Umar ini adalah dalam riwayat dia termasuk orang yang sangat mengikuti gerak-gerik Rasulullah SAW. Sampai kata salah satu pembantunya Nafik mengatakan, kalau kalian melihat Abdullah bin Umar bin Khattab ini, la hasibtahu majnuna, kalian akan mengira dia itu adalah orang gila. Karena Rasulullah lewat sebuah pohon, dia itu tunduk juga. Bahkan telapak kaki Rasulullah itu diikuti dengan telapak kaki dia. Saking ingin ikut seperti Rasul. Bedanya dikit aja. Salat Rasul khusyuk, salat kita khusyuk. Bisa tautan yang orang harus tautan. Dan beda kita memang sedikit juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur. Makanya Imam Malik ketika bulan Ramadan dia mau berbuka, dia menangis. Muridnya nanya, Imam Malik kenapa menangis? Aku mau buka ini teringat Rasulullah. Dia bukanya makannya sedikit tapi ibadahnya banyak. Aku makan banyak, kok ibadahku sedikit ya? Baru pernah dihadap makan rahasia manahmu.
Imam Malik aja bisa nangis. Kita sudah makan banyak, ibadah sedikit masih bisa ketawa. Itu memang kita ini luar biasa. Karena prinsip kita adalah everyday is happy. Ya. Jadi Abdul bin Umar ini penting sekali perawi ini karena memang dia adalah orang yang sangat ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam segala gerak-geriknya. Dan ini termasuk dari bapaknya, dia juga menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW. Inilah kira-kira penjelasan tentang hadis yang kedua dan ketiga. Ini bisa kawan-kawan para asatidz bisa dibaca di syarah-syarah yang lain tentang yang ini. Yang jelas ini semua sudah kita kerjakan kecuali dua, yang rukun yang ketiga dan juga rukun yang keempat. Zakat saya hanya mengimbau kesempatan untuk kita semuanya. Zakat fitrah jangan lupa. Yang kedua, zakat profesi sebagai guru. Siapa yang sudah kisarnya sampai 2,4 juta rupiah bersih, keluarkanlah 2,5%. Nah, ini zakat ini. Kalau zakat fitrah, gampang aja. Kelebihan di hari itu kita tidak jangan sampai rezeki kita tidak berkah. Rukun keempat, berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa naik haji. Ya, yang keempat ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena semua orang mukmin harus berniat naik haji. Dan sekarang, yang belum tabunglah. Ternyata 8 tahun bisa kok naik haji. Tapi dengan syarat 1 hari nabung 4.900. Tiap hari. Jangan tiap bulan. Tiap hari. Ya. Itu nggak sendiri. Kurang tambah sendiri. 1,5 sendiri ya. Saya untuk penutup ingat cerita MH Ainun Najib Cak Nur di dalam bukunya, bagus bukunya, Demokrasi La Raiba Fi. Itu bagus bukunya itu. Dia sering membeli, ada langganan tukang bakso, lewat depan rumahnya dipanggil. Rupanya dia memperhatikan kebiasaan tukang bakso itu. Apa itu? Dia di tempat piring-piring, kemudian sendok-sendok, garpu-garpu ada semacam kaleng atau celengan. Jadi kalau dia menerima orang bayar bakso dia, dibagi 3 langsung uangnya. 1 ke kaleng itu, 1 lagi dimasukkan ke dompet dia, 1 lagi dimasukkan ke kantong dia. Jadi sama MH ini ditanya, dia cerita dalam buku itu, Demokrasi La Raiba Fi. Tapi bukan utangin ya. La Raiba Fi. Bapak, saya berkali-kali saya perhatikan ini aneh ini. Kenapa seperti itu? Oh iya, yang saya masukkan dompet itu untuk saya dan keluarga saya. Terus yang itu dimasukkan ke dalam kantong, ya siapa tahu ada yang orang minta-minta saya kasih. Itu biasa itu maksudnya. Yang masuk ke kaleng, itu tabungan haji saya mas. Itu kan bakso. Ya, kami kan nggak tukang bakso Ustaz. Ya kami rasanya nggak enak kali berjalan di bumi ya kan. Kami itu nggak tukang bakso, ya kenapa? Tapi betul. Kita ini guru, insya Allah bisa kita bagi 3. Saya sekarang antum doakan rame-rame. Berniat saya ingin mengajikan orang tua saya. Hati-hati kan. Amin. Kalau nggak dosa. Harus ada niat. Ini penting, memang gak saya ulas ininya, tapi ini penting, rukun keempat ini. Ini penting sekali. Kita harus punya kerinduan melihat di mana tempat lahir Rasul, kuburan Rasulullah, tempat tawaf, tempat sa'i di mana sana sini lari kecil di Hajar mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Itu kita lihat setelah sana. Apa seperti itu, ternyata Hajar Aswad sudah pecah karena diambil oleh orang Syiah Koromito selama 20 tahun. Kita baru tahu kalau baru sama. Kalau yang kemarin kelas 6 baru latihan manasik haji dia apa, saya salam haji, nah itu kan belum apa-apa. Bongak-bongak itu. Artinya supaya semakin rindu. Yang asli gimana ya? Gitu. Ini bisa cantik. Ini gitu manasiknya ya. Malah terkait aja gitu.
Orang ini ada yang kan belum apa-apa ya. Jadi ini penting. Rukun yang keempat dan rukun yang ketiga, marilah sama-sama kita laksanakan. Usul yang zakat fitrah. Insya Allah panitianya tiap tahun begitu aja mereka. Rasulullah, Haji Bahru, saya wasaluhu. Sajis. Kami laksanakan saja. Baik, ini dia penjelasan tentang dua hadis ini. Jika ada yang mau diskusikan, tafadhol. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Jika ada yang mau mengoreksi, tafadhol. Jika ada yang mau pulang ke kamar, tolong jangan dulu. Yang lain tadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Yang maksud sini adalah asrat saat tadi ya, tanda-tanda hari kiamat. Apa penjelasannya tadi yang bisa kami dapatkan dan apa hikmahnya kita mengetahui tentang adanya ini? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bacakan saja. Jadi ketika seorang hamba sahaya, seorang amat melahirkan anak tuannya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa di syarah yang lain, ketika seorang hamba sahaya dimiliki oleh seorang laki-laki, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu lah, melahirkan anak tuanya, itu sudah tanda-tanda ya. Sekarang sudah banyak itu di Saudi rata-rata dibunuh, aku ketahuan. Tapi ada juga dalam riwayat yang lain kata Imam Bukhari tadi, di riwayati bak laha, di bak itu suaminya, melahirkan anak suaminya, atau artinya melahirkan tuannya. Jadi dia itu menikah berhubungan dengan tuannya, lahir, berarti kan melahirkan tuannya itu tanda-tandanya, berarti berzina deh. Wa qad ruwiya anna a'rabiyyan su'ila an hadhihi an-naqa qala ana ba'duha. Akulah pemiliknya maksudnya. Maka itu robatul bait adalah ibu rumah tangga. Apa maksudnya? Al-murad bihi an yastawriyal muslimun ala biladil kufr. Fayaqtu at-tasarri fayakunu waladul amatu min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Tadi itu. Jadi kemungkinan katanya adalah maknanya nanti suatu ketika orang-orang muslim ini akan menguasai negara-negara kafir. Karena negara kafir itu sudah dikuasai, banyaklah selir. Banyak selir berarti dia yang beristri sekian banyak. Jadi dia udah nggak tahu lagi perkawinan itu. Karena sekarang pun sudah seperti itu, jadi sudah kayak hewan. Nah, udah dari. Insya Allah ada penjelasan dari kawan-kawan yang lain. Ini diantara. Kemudian juga kata beliau, wa ala hadza falladhi yakunu min asratis sa'ah istilahul muslimina 'ala al-musyrikin wa kasratul futur wa tasarruf. Wa qila ma'nahu an tafsuda ahwalun nas hatta yabi asadah ummahat awladihim. Sampai sudah rusak manusia itu, sampai orang-orang pun sudah menjual istrinya. Beri. Sekarang aja sudah ada kan. Dia mau beli mobil, yang pernah saya dengar itu, istrinya disuruh berzina. Terus istrinya cantik. Itu diantara tanda-tanda itu. Kemudian satu lagi, kesan-kesan Ustaz Ais tadi itu, apa maksudnya adalah orang-orang miskin, berkepala kambing, kemudian lomba-lomba untuk membangun rumah yang sangat tinggi. Ruko. Ini kata dia dalam riwayat hadis, kalau aku ma'latan ul hajah ilaihi. Jadi sebenarnya dia nggak butuh. Orang miskin itu nggak butuh, tapi dia memaksakan diri untuk membuat rumahnya bagus, ini segala macam. Itulah tanda-tanda itu.
Kredit. Sekarang pun sudah banyak. Tentang boleh utang di sana sini. Berlomba-lomba lah untuk membangun rumah, padahal itu belum menjadi kebutuhannya. Untuk pamer-pamer saja. Itulah kira-kira Ustaz Aziz. Nanti yang lain silahkan tanyakan kepada yang lain yang akan dijelaskan. Yang jelas ini adalah di antara tanda-tandanya, meskipun dalam hadis yang lain nanti ada lagi tanda yang besar itu 10 contohnya. 10 tanda hari kiamat, di antaranya yusratul khamr, yahsuz zina, di mana zina dilakukan. Kemudian ada nanti terjadi 3 kali gerhana di timur dan di barat. Kemudian nanti matahari terbit dari sebelah barat. Jadi sekarang masih di timur, masih jauh. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, asa ayyakuna quriba. Akhirnya sudah dekat. Dalam ayat yang lain surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat itu. Sehingga ketika tadi sama tadi mereka Jibril, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi aku ini yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kata mereka Jibril, kesalahan tanda-tandanya. Itulah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanda yang besar itu 10 itu sudah mulai nampak. Bangunan pencakar langit ini yang ini saat saya bangunan pencakar langit sudah banyak. Bahkan tadi ada yang sharing, tadi Ustaz kayaknya yang jawab sedikit itu. Betulkah ini tanda lambang polisi Saudi, ya kan? Tanda Dajjal. Ternyata termasuk jam yang akan dibuat sebagai pusat waktu dunia, karena memang Makkah itu adalah pusat dunia, bukan lagi di Inggris di Greenwich itu, tapi di Makkah itu ternyata dari juga segitu ya, yang dikatakan itu Dajjal juga. Sekarang Burj Dubai, Tower Dubai itu adalah dianggap sebagai yang tertinggi. Jadi sebenarnya itu tidak butuh yang seperti itu, tapi orang sekarang berlomba-lomba. Dulu katakan ada apa yang di Amerika itu World Trade Center, ya kan, itu juga cakap lagi. Ikut Malaysia, Petronas, 2 kembang, ikut lagi yang lain-lainnya, termasuk Dubai, termasuk Kuwait, Monas. Jangan salah ya, Monas. Kemudian saya ketika ke Kuwait itu ada Burj Kuwait untuk memperingati perang antara Irak dengan apa nih? Iran. Pernah juga orang Teluk juga ikut perang ketika itu. Untuk peringatan ada Burj Kuwait. Peringatannya jadi tinggi sekali. Sebenarnya itu adalah belum dibutuhkan, tapi orang sudah lomba-lomba untuk membuat gedung-gedung pencakar angin. Yang kedua dari Ustadz Khuldi, saya belum paham satu ini. Atau maksudnya satu masjid? Iya, 2 jamaah. Dua jamaah gitu? Iya. Saya itu belum tahu apakah yang satu batak atau tidak. Yang saya tahu, yang pernah saya baca adalah memang itu tidak boleh. Dalam sholat yang sama, jenisnya sama, sama zuhur. Sudah ada imam sedang sholat zuhur, kita buat jamaah baru, zuhur juga sebenarnya. Itu yang terakhir itu nggak boleh, nggak sah yang terakhir. Kenapa? Dia harus ikut sama imam yang daging. Kecuali beda sholat. Yang satu sholat safar, musafir dia. Nah, itu dibolehkan kalau mungkin dia ingin menjamak, ingin mengkosor, dibolehkan. Insya Allah ada pakar syariah di sini, Ustaz Radinal, SAI, Sarjana Hukum Islam, sama Ustaz Syarif Al-Hafiz. Anak nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya tahu. Zainal. Ustaz Zainal, pakar hukum Islam. Wah, ada Syiah seperti apa? Baik, itu diantaranya. Nanti insya Allah ada kawan-kawan yang lain yang akan menambahkan. Jazakumullah.